Terima kasih Bu Rahayu Relawati kesempatannya yang sudah mempresentasikan. Dua pakar ini, ya, baik Pak Sutawi maupun Bu Rahayu, sudah mempresentasikan bagaimana secara empirik, ya, pengalaman empiriknya terkait dengan indeks kebahagiaan maupun green consumer ini. Saya rasa sangat menarik sekali untuk kita kaji, dan itu tentunya memang suatu hal yang bisa kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, tentang ini. Mudah-mudahan partisipan juga sudah banyak menyimak berkaitan dengan tadi, ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan kedua materi ini, silakan, ya. Karena di sini di partisipan ini cukup banyak juga, mulai dari ada mahasiswa, ada alumni, dan ada umum juga, ya. Mungkin berkaitan dengan itu mungkin bisa menjadi sharing, bisa menjadi aktivitas-aktivitas bagaimana kita melakukan atau memahami tentang dunia agribisnis ini. Saya rasa itu, ya. Silakan, mungkin saya buka, ya, ada beberapa forum yang berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan ini, saya juga lihat bagaimana WA chatting, ya, juga masuk di sini. Saya coba untuk lihat, ya, atau bisa langsung. Oke, Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu, ya, dari mahasiswa, ya. Oke, silakan Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rindu kangen pada guru-guru kami, Pak Bambang, Pak Sutawi, Bu Rahayu. Kapunten, belum berani menelpon lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Tadi Green Environment Buying tentang isu lingkungan hidup, memang saat ini sudah 4 tahun, ya. 5 tahun itu disosiasikan, bahkan di tingkatan edukasi, di tataran sekolah SMP, SMA, SMK, ada sekolah adiwiyata namanya. Oke. Ya. Adiwiyata. Ke depan memang bagus, tapi harusnya disiapkan dulu, jangan langsung melakukan seperti kami sebagai pelaku UMKM. Satu sisi guru dan pelaku UMKM memang kadang bertolak belakang. Kalau pendidik memang ke depan harus lingkungan, ratusan tahun menguraikan. Tapi ketika teman-teman pelaku UMKM ada sekolah adiwiyata, ini kami menyampaikan ke Bu Rahayu dulu, langsung jeglek karena tidak disiapkan packaging sebelumnya. Jadi ada sekolah adiwiyata, di situ tidak boleh jualan yang menggunakan plastik. Nah, akhirnya apa? Kayak produk kami waktu itu yogurt rumput laut, langsung dalam bentuk es lilin, tidak boleh masuk sekolah, langsung jeglek. Setiap hari 100 liter langsung jeglek, Pak. Iya. Kemudian Paham. Marketing kami itu, sales kami sehari habis 1000 itu nggak bisa masuk. Iya. Ya, itu. Jadi kayaknya ini berlebihan sekolah adiwiyata itu kayak mimpi, dalam arti kayak nggak hidup di dunia. Wong realitanya gini, di sekolah nggak ada, tapi di luar kan ada. Ini kan nggak ini kan. Harusnya kan recycle tadi Ibu sampaikan, bagaimana limbah plastiknya, bagaimana ketika aturan itu dipakai harus menyiapkan apa dulu, misalkan kemasan dari rumput laut. Nah, ini sangat berdampak, ya, sangat berdampak sekali, Pak. Akhirnya ya sudah nggak nyuplai lagi, akhirnya produk dalam kemasan itu. Nah, akhirnya kami bagaimanapun ya harus menyesuaikan pelaku UMKM. Contoh ini kemasan kami dari kertas ini. Ini dari kertas, ini dari kertas. Nih. Tapi kalau kayak minuman ini tetap kami kayak minuman rumput laut ini menggunakan plastik. Inilah kami butuh perguruan tinggi atau industri yang menggunakan minuman atau sedotan rumput laut, ya, langsung dimakan itu.
Kami mengupdate informasi ketika 1 tahun yang lalu ngasih materi di Undip kami ada proses ya pembuatan sedotan, gelas dari rumput laut, kemudian dari dari unsur pati untuk sedotan sehingga nggak luntur. Nah, itu jadi tolong ada aturan yang tentang lingkungan, penggunaan plastik memang harus disiapkan. Dampaknya ke UMKM, sangat-sangat terpukul waktu itu. Itu untuk Bu Rahyu. Terus Pak Setawi, angka kebahagiaan. Tadi kan kesimpulannya bahagia. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Kalau Dunia bisa pertanian barokah. Dalam bahasa ini barokah. Tapi Rahmatan lil alamin. Amin. Tugas dari Pak Tawi, statistik 4 tahun Pak Tawi ngikuti saya, tugasnya menyelesaikan Pak Tawi meskipun terlambat saya ya. 2014 sampai 2018 akhirnya tugas dari Pak Setawi itu kami angkat sampai ke wilayah tentang ketahanan pangan, Pak. Ternyata kan beras, gula, tebu, daging, telur, ya, susu, semuanya ini ternyata kan setelah ada tugas dari Pak Tawi ya kami kaget tuh. Ternyata Indonesia itu tidak punya nilai tawar sama sekali, importer. Ya, Nah, terus terakhir kasus gula itu, orang-orang yang kita ajukan sosok orang yang jadi berani perubahan di Bulog ternyata ya andalannya masih impor loh, keterlambatan impor alasannya kan gitu. Ya, kalau dari pengamat Pak Tawi, memang ini saat ini momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani pada saat pandemi ini ya. Setelah saya konsultasi Pak Tawi juga dan Pak Adi, ternyata bagaimana sekarang ini nilai kesejahteraan petani momentum itu bisa dikawal. Kalau menurut NASA kan kemungkinan ada ini tuh, ada kemarau panjang tuh Pak. Thailand kan nggak mau mengekspor ke Indonesia sekarang karena untuk ketahanan pangan. Demikian. Ini bagaimana membuat suatu aturan di mana nilai petani itu momentum pandemi ini bisa kebahagiaan, kesejahteraan petani itu bisa meningkat seperti itu. Bisa meningkat. Ini perlu dipublish tulisan-tulisan Pak Tawi ini di media massa Pak Tawi ini, masa pandemi ini, momentum ini. Orang kan sekarang kan nanam tanaman-tanaman tuh sekarang momentumnya nih. Ya empon-empon dan yang lain ya, semua kan hobi ini, hobi tanaman sekarang ini momentum Pak. Jadi tulisan-tulisan Pak Tawi sangat bermanfaat ketika diekspos ke media sosial saat ini, memberikan warna di Indonesia saat ini kan orang sibuk di pandemi ini. Itu Pak Tawi, jadi bagaimana meraih momentum di depan mata kesempatan kesejahteraan petani pada saat ini, ya, pas momentum pandemi ini, supaya bisa kita pegang. Dari mana, kalau kesempatan yang mana yang di depan mata yang kita tangkap saat ini. Saat ini kan Indonesia, tadi pagi saya telepon di perusahaan ikan, katanya kebijakan Cina nggak mau menerima produk dari Indonesia karena ikannya itu kemasannya, bukan ikannya, kemasannya saja itu dicek ada corona ke Cina. Tadi pagi saya kontak di perusahaan besar ikan di ini. Ya itulah. Bukan dari Wuhan ya, bukan dari Wuhan. Iya. Ya, itu plastik itu. Jadi plastiknya ada, enggak ada ikannya. Nah, ini lagi nih Bu Rayu nih ya. Ini saya ini ada produk ini namanya lele siap goreng ini ya. Nah, ini boleh. Ibu-ibu kayak saya suka. lele biovlog ini ya. Ini kan kalau kan masih butuh kemasan kayak seperti ini siap goreng ya, sudah ada bumbunya. Ini kalau misal didukung sama kata Unmu mau membuat kemasan ini, mungkin pertama kali perguruan tinggi yang menyiapkan kemasan dalam bentuk packaging dari bisa rumput laut dan ini momentum ya. Momentum. Okay.
Itu Oke. sedikit yang kami sampaikan kepada guru-guru kami, Pak Sutawi, Bu Rayu. Matur suwun. Terima kasih Pak Wahyu ya. Mungkin satu lagi ya kita anukan. Mungkin saya tawarkan ke ini Pak Munawar Muhammad, Maluku Utara ini. Ini menurut informasikan indeks kebahagiaannya yang tertinggi ya orang Maluku ini. Bagaimana ini? Ada nggak mendengarkan nggak Pak Munawir Muhammad ini? Saya lihat di chatting itu ada Pak Munawir Muhammad Maluku Utara. Oke. Sebelum itu mungkin bisa ditanggapi oleh dua pemateri ini ya tentang apa yang dikeluh kesahkan atau menjadi fenomena di dunia sana ya masyarakat ya khususnya pada masyarakat tentang dua hal ini saya rasa. Nanti setelah ini Pak Munawir Muhammad ya. Atau ada Pak Munawir ya ini Pak Munawir. Pak Munawir dulu aja. Silakan mungkin disampaikan apa yang mungkin bisa dianakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen-dosenku, apa kabar Pak Tawi sebagai pembimbing? Baik. Pembimbing bahagia. Ya, alhamdulillah. Kami dari alumni angkatan 2014 2012. Ya, sekarang saya lagi dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Yep. Untuk terkait dengan pengembangan sektor pertanian di Maluku Utara, terkait untuk menghadapi kondisi corona ini, memang banyak UMKM yang menjadi masalah kalau dalam sektor agribisnis itu. Jadi banyak yang sudah keluhan terkait dengan UKM, kemudian industri kayak home industri yang ada di Maluku Utara itu mereka mengalami kesulitan ya karena daya beli masyarakat itu rendah. Malah yang jadi yang bisa meningkatkan pendapatan itu malah kayak tanaman-tanaman perkebunan, hortikultura dan lain-lain itu malah meningkat kalau di Maluku Utara. Mengapa demikian? Karena sekarang banyak keluhan karena di Maluku Utara ini rata-rata komoditasnya komoditas tanaman tahunan kayak cengkeh, pala, kayu manis, rempah-rempah. Ya itu. Ya rempah-rempah. Jadi sekarang karena dalam sektor pertanian ini dalam agribisnis itu pemerintah berusaha untuk mencoba membuat pendampingan karena hampir sebagian besar produk olahan itu dari tanaman rempah, sehingga ketika corona banyak kesulitan yang harus dipasarkan karena orang takut, apalagi terkait dengan packaging tadi yang belum dikatakan aman, orang masih menggunakan bahan yang menurutnya yang murah tapi yang penting bisa digunakan, itu yang saat ini berkembang, sehingga untuk yang olahan ini rata-rata dia dalam sektor agribisnis itu dia sangat mempengaruhi pada pendapatan. Yang stabil itu adalah tadi kayak pertanian perkebunan, kemudian hortikultura dan seterusnya. Mungkin itu di Maluku Utara. Tapi untuk tingkat mempengaruhinya di masyarakat petani itu ya karena di sebagian pelosok itu di sini orang kadang kurang mempedulikan tentang corona. Hanya di kota saja, kayak di kota Ternate, Tidore. Nah, itu saja orang yang agak ini, tapi kalau di desa-desa itu ya mereka bodo amat. Yang penting mereka tahu bahwa di kampung tidak ada corona, jadi pertaniannya tetap stabil. Ya. Corona aja di kota-kota ya. Nah, mereka berpikir yang corona itu di kota, karena di desa mereka hari-hari di kebun jadi tidak ada corona, jadi aktivitasnya tetap lancar. Jadi alhamdulillah kalau petani tidak masalah. Karena mungkin sudah bahagia mungkin. Iya. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawir. Ini dua partisipan yang saya rasa cukup menarik untuk di follow up ya, mungkin dua fenomena yang ada. Monggo nanti Pak Sutawi sama Bu Rahayu silakan untuk mungkin memberikan
Siapa? Saya dulu. Ya, silakan. Silakan, Pak. Oh, baik. Monggo, Baik. Pak masalah. Pertama Pak Wahyu, jadi bagi bangsa Indonesia ya masalah pangan itu tidak nyata pengaruhnya terhadap kebahagiaan karena orang merasa pangan itu gampang, murah, mudah gitu. Sehingga sumber kebahagiaan orang Indonesia sekarang naik. Kalau kita lihat hierarki kebutuhan menurut Maslow itu kan yang paling dasar itu ya, makanan itu. Nah, sekarang luar makanan yang memberi kebahagiaan orang Indonesia itu, bukan makanan. Makanan sudah tidak dianggap lagi. Sudah lewat. Sudah lewat. Gitu. Nah, bagi petani itu yang nomor satu itu memang dari hasil kajian saya itu harga, Pak. Jadi depres ya, dia merasa tertekan itu kalau masalah fluktuasi harga. Jadi nilainya itu masih 6,60 berapa, 6, berapa. Jadi yang termasuk rendah itu dia merasa tertekan masalah harga. Jadi itu. Nah, ini bukan perkara mudah. Kalau yang di Thailand itu jelas petani buah-buahan itu yang paling bahagia karena harganya bagus, bisa diekspor. Jadi harganya bagus. Nomor satu itu harga. Tapi kalau di Indonesia memang kebijakannya memang menekan harga, sehingga konsumen itu bisa membeli makanan murah dan mudah itu, sehingga kita nggak bisa berharap harga tinggi. Kalau harga menjelang tinggi, nanti pemerintah itu kemudian impor. Itu sudah kebijakan pemerintah sejak lama itu. Kemudian tadi masing-masing negara ini memang ada apa yang disebut dengan feeding frenzy ya. Jadi menahan ekspor ya. Khawatir corona ini berjalan lama, karena yang nomor satu yang paling dibutuhkan adalah makanan, maka ekspor itu setiap negara hati-hati. Itu ada bukunya. Dan Pak Wahyu kalau mau baca publikasi saya, buka aja Google itu Sutawi Harian Birawa, itu ada buahnya ini. Saya kebetulan lagi senang nulis sehingga setiap bulan pasti ada publikasi saya di Harian Birawa. Itu kelas Jawa Timur sehingga agak mudah masuknya. Kalau kelas nasional Jawa Pos berapa kali ditolak. Ya. Itu. Untuk Pak Munawir, saya pesen temannya yang belum lulus itu bisa diteliti itu mengapa Maluku Utara itu kebahagiaan nomor satu di Indonesia. Dari sisi pertanian itu bisa jadi tesis. Saya punya kerangkanya, kalau ada yang kesulitan tak kasih kerangka penelitiannya, jurnal-jurnalnya saya punya banyak sekali itu. Kalau kami S3 ke situ lagi. Oh iya pakai. Oh itu bagus itu Pak. Itu nanti bisa digunakan untuk disertasi. Disertasi. Nah, kan ini kita sudah keluar akreditasinya B, wis nggak masalah gitu aja. Wis disertasinya tentang itu. Tak layani semua. Saya sediakan semua. Saya punya banyak sekali tentang jurnal itu. Kemudian pertanian ini kan kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terakhir kan termasuk yang positif dibandingkan yang lain-lain. Jadi pertanian masih tumbuh karena orang tidak apa-apa kan pasti butuh makan. Dia nggak keluar-keluar, di rumah pun butuh makan gitu. Butuh makan. Tapi nggak apa-apa, tapi butuh makan sehingga pertanian masih positif ini. Sehingga Pak Wahyu dan seterusnya itu nggak usah pesimis ini. Ya termasuk kebijakan Adiwiyata itu, termasuk anak saya itu zaman SMP kelas 1, SMP 1 itu ya begitu, nggak boleh, nggak ada makan yang dibungkus plastik. Mungkin Pak Wahyu kena korbannya. Itu komentar saya mengenai dua tanggapan dari peserta. Monggo dilanjut Bu Rahayu. Baik, terima kasih kesempatannya untuk saya perlu meluaskan lagi diskusi ini. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Wahyu dan juga Pak Munawir. Yang pertama tentang UMKM yang terpukul akibat dari adanya kebijakan sekolah Adiwiyata. Nah, jawaban saya begini. Saya kira di setiap perubahan yang terkait dengan terutama isu global, bahkan juga isu lokal, ya, itu pasti ada pihak yang terseleksi. Kalau pihak itu tidak mau berubah, ya, ikut ke dalam perubahan itu. Gitu. Saya kira ini kata kuncinya, ya. Jadi saya kira manfaatnya UKM ada asosiasi itu ya supaya bisa belajar bersama-sama.
kita tahu bahwa UKM itu kan kelompok industri yang bottom level gitu ya, bottom level, sehingga dalam banyak hal itu memang yang terbawa mulai dari modalnya, jumlah tenaga kerjanya, kemudian SDM-nya dan seterusnya. Tapi saya kira ini menjadi ajang amal ibadahnya orang-orang yang berkecimpung di UMKM itu untuk bersama-sama tetap menjaga pertumbuhan mereka. Saya kira gitu ya Pak Wahyu ya. Jangankan isu green ini ya. Coba sekarang adanya retail modern. Itu UMKM berapa yang tergeser karena tidak bisa lagi jualan walaupun di gangnya sendiri. Karena di gangnya sendiri ada retail modern yang ber-AC, yang orang kalau datang ke situ memikirkan mesti selalu ada di situ. Mau cari kecap gampang, mau cari garam juga cari di rumah, numpuknya di mana lupa, tapi kalau di situ mesti ketemu. Masih sudah bisa dibayangkan kemana kan? Nah, cari ballpoint susah di rumah. Oh, saya lari ke situ pasti ada, pasti nemu. Nah, artinya retail yang ukurannya kecil tapi modern, dia sudah di-manage, cara layoutnya bla 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 dibandingkan dengan warungnya Bu Parti, warungnya Pak Hadi dan seterusnya yang warung-warung kecil. Itu mereka tergeser semua oleh adanya retail modern yang di-manage dengan modern gitu ya. Termasuk isu green ini. Tetapi ini kan persoalan global. Di awal tadi kan problemnya sudah saya sampaikan lah, artinya tidak bisa dinafikan bahwa itu memang harus kita solusi problem itu. Lah, kalaupun ada yang terdampak, terutama UMKM di sini, ya itu mari kita mencari sisi ancaman itu mencari sisi peluangnya. Ya, misalnya green packaging. Kenapa tidak ada UKM yang mulai kita educate untuk membuat green packaging yang dari cassava kah, yang dari kertas kah? Kalau saya browsing itu sudah banyak yang mulai menjual itu. Memang kalau menjual ke supplier luar tentu dengan harga yang mahal sehingga UMKM harus menjual tadi ya minuman sari apelnya, apalagi tadi rumput lautnya. Jika kemasannya green dia akan lebih mahal. Pasti tidak bisa dijual lagi di sekolah-sekolah adiwiyata. Karena sekolah itu kan daya belinya anak-anak dari uang jajan. Maka harus masuk ke segmen yang lebih atas. Yang konsumennya punya willingness to pay. Nah, harus dipikirkan terus kemana. Oh, nanti akan ada gerai yang organik. Nanti akan ada gerai yang green. Pasti ke sana. Semua pasti akan berproses. Memang ini tidak bisa serta-merta, saya tahu. Ya. Oleh karena itu kalau di dalam asosiasinya yang dipimpin Pak Wahyu itu ada muncul UKM yang bisa membuat kemasan yang green bisa dipasarkan kepada warga asosiasinya. Saya kira ini menjadi peluang untuk dia. Jadi tentu ada yang menjadi ancaman, di sisi lain ada pihak yang mendapatkan peluang. Saya kira ini seperti roda berputar kan akan selalu seperti itu. Orang yang bisa rodanya tidak terlalu terlindas di bawah adalah yang bisa di dalam rodanya dia naik kayak di mainan anak yang jalan terus itu loh. Mainan anak yang gelundung itu dia jalan terus sehingga tidak keguling di bawah. Nah, saya kira itu dan bagaimana memasarkan produk yang mulai dikemas secara green ini. Ya tentu tidak bisa ke pasar yang konvensional, harus ada penetrasi pasar tadi ya. Awalnya memang dijual ke kalangan tertentu saja. Lama-lama kalau nanti sudah ada awareness terhadap mereka perilakunya sudah green, nanti kan lama-lama akan ketemu itu antara green consumer dan green producer supaya ada titik temunya. Saya kira ini persoalan kita bersama sehingga bisa menjadi lahan untuk mengkaji terus-menerus para akademisi mencari
ladang amal dengan mengkaji aspek itu dan tidak kering ide untuk penelitian S2, tidak ada alasan susah mencari judul, susah mencari topik ya, karena topik itu bertebaran di sekitar kita gitu ya. Saya kira seperti itu sehingga tidak ada alasan sekolah S2 itu kelamaan ya. Ya, tidak ada alasan itu Kak, sepanjang kita mau berpikir, karena memang kita kan diperintahkan Allah untuk membaca ya. Jadi apa Pak Tawi, ayat-ayat yang kau lihat dan kau niyah, kayak gitulah ya, banyak di sekitar kita. Kajian Irfan. Kalau kita gara-gara green consumer UKM terpuruk, UKM harus berjuang bagaimana ya supaya tidak ketinggalan dengan isu green ini. Saya kira itu. Saya sendiri kalau harus memikirkannya sendiri, meramu, ini nggak bisa. Harus bersama-sama, gerakan ini harus menjadi gerakan bersama, gitu ya. Saya kira itu. Kemudian tadi Pak Munawir, saya kira tidak terlalu ke green-nya ya, hampir sama lah jawabannya untuk Pak Munawir ya. Makanya yang survive itu tadi tanaman perdagangan ya Pak Sutawi ya, karena memang harganya mahal, yang rempah-rempah tadi ya. Itu. Kita berdoa semoga harga cengkeh, harga pala tidak terpuruk lagi seperti era tahun 90-an. Itu nanti indeks kebahagiaan di Maluku Utara bisa terpuruk lagi ya Pak Sutawi ya. Nah, ini kan sekarang harga rempah-rempah juga lagi. Saya kira itu, monggo kalau ada diskusi yang lain. Oke, terima kasih. Saya rasa tadi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Saya rasa cukup menarik ya tadi digambarkan oleh Pak Sutawi maupun Bu Rahayu ya, beberapa hal yang terkait dengan fenomena tadi. Masih ada waktu ya, saya pikir ini saya utamakan mungkin yang di luar ya, di luar dari chattingan saya itu di luar Jawa itu banyak sekali. Ada UMSU ya, ada Pak Tamrin, ada Pak Aflahun ya, Pak Aflahun. Ini orang UMSU ini saya rasa juga bisa menjadi bagian dari ini ya, bisa mengembangkan beberapa hal pemikiran yang terkait dengan agribisnis ya. Ini sebagai tantangan kita. Monggo, saya beri kesempatan dulu Pak Tamrin ataupun Pak Aflahun ya, Pak Aflahun dari UMSU. Ya. Ini juga saya lihat dari chatting ini ada dari kelompok SMK ya. Ini mungkin bisa menyampaikan. Silakan, atau yang lain, silakan monggo ya, dianukan. Oke. Saya berikan sedikit ya, mungkin saya tadi juga menyimak juga berkaitan dengan tadi ada hulu dan hilirnya tadi juga menarik untuk dikaji yang menarik. Tapi ada persoalan tadi tentang bagaimana mempertemukan penjual dan pembeli ya, penjual dan konsumen. Ini menjadi PR kita juga. Insya Allah mungkin kita akan di seri yang kedua kita juga akan memfokuskan pada integrated farming ya, integrated marketplace ya, integrated marketplace. Mungkin bisa menjadi kajian kita nanti ya, bagaimana di tengah-tengah ini ya, para penjual ya, para pemasar ya, untuk melihat konsumen maupun untuk melihat produsennya ya, supaya mendapatkan harga yang terbaik bagi produsen maupun bagi konsumen. Ini penting ya untuk kita nih. Mungkin dengan kajian-kajian ini kita bisa banyak hal yang bisa kita sampaikan ya. Silakan mungkin ini untuk menanggapi dari dua hal yang tadi belum terjawab dengan ini. Mungkin kita menunggu seri yang berikutnya yang terkait dengan webinar ini. Mungkin nanti akan sampai ke sana. Pak Tamrin, silakan. Nggak ada ini. Mungkin lagi off. Ya, silakan. Oh, lagi mati ya, mute-nya ya. Oke. Silakan, ada yang lain mungkin ada ide, gagasan yang perlu disampaikan berkaitan dengan materi dua materi ini.
Oke. Ada yang masuk ini, suara masuk. Siapa ya? Oh, nggak ada. Silakan mungkin. Saya masih menunggu. Saya lihat di partisipan mungkin yang oke. Oke, saya rasa ada yang masuk tapi mati lagi nih di anukan saya. Saya silakan, mungkin sinyal juga agak kurang baik ya. Di antara kami juga ada yang di sini juga ada yang sinyalnya masih tidak langsung ya. Inilah memang Apa bisa saya masuk dulu ya sambil nunggu ya? Monggo. Ya, mungkin kita ya kurang 10 menit lagi mungkin ya, kita nekan. Sambil nunggu pertanyaan. Ya. Bang. Ya, Pak silakan. Tawi. Ya. Pak Tawi, data analistik memasarkan kuliah kemarin, lahirlah produk ini Pak Tawi sama Pak Bambang sama Ibu Rahayu. Ini setelah kami baca ketahanan pangan BPS 2014 sampai 2018, muncullah kami punya namanya merek Make Homat Indonesia, ya. Kami pemasarannya ini dari petani langsung, diseleb sama teman-teman pemuda, kita kemas. Organik? Bukan. Ini IR. Oh. Kami ngambil dari Ngantang. Ini Iya, Pak. masuk ke premium, butirannya 90% utuh Pak Tawi. Oh, beras kepala, ya. Ya, jadi baru. Nah, inilah lahir beras ini, materi Pak Tawi sama Pak Adi ya, memasarkan kemarin. Hebat. Nah, saya dengar kami menelusuri Unmu kan punya beras apa namanya, yang satu UMM 400, UMM 600. Bisa 1 hektar. 10 ton ya, 10 ton ya. Itu apa, mohon diinformasikan dari sudah panen, rasa, terus putihnya ya. Ini kami berbasis ke ini yang Bu sampaikan Bu Rahayu tadi juga. Kami mencoba memasarkan bukan lewat ke offline tapi ke jaring kami di cabang-cabang ini. Nah, kalau ada beras dari Unmu yang memang bagus, atau Pak Tawi, saya pernah dengar Pak Tawi beras organik, katanya harganya terjangkau, ini kan bisa kami bantu memasarkan lewat program ini. Dan ini kemarin telah membantu dampak teman-teman yang kena COVID, dalam arti nggak punya pekerjaan 2 bulan, dia bisa ini akhirnya lewat ini. Lewat beras Belani namanya, beli langsung dari petani. Nah, ini. Kemasan 5 kiloan. Sudah habis menjual kami 3 ton lebih, 4 tonan lah. Mulai Ramadan sampai saat ini. Masih proses mengawali terus. Itu jadi program ketahanan pangan memang saat ini perlu menjadi perhatian. Kami mencoba mengawal, dalam arti mengawal itu tentang pupuk. Minimal kami mencoba membeli beras petani itu hampir sama dengan Bulog kan harus banyak. Nah ini teman-teman di cabang-cabang yang ada petani yang berasnya bagus, itu kita mencoba beli. Yang terakhir itu kami dapat tawaran dari Ngawi. Berasnya itu wangi, empuk, putih. Ini enak sekali. Langsung saya buka, harganya 12 saya juga. Baik, itu terima kasih ya dari Bapak Ibu dosen. Ini akhirnya ini bukan wahyu pribadi, bukan, tapi ini pemberdayaan masyarakat di pemuda kami. Nah, ini namanya beras Belani. Terima kasih. Ya, silakan, mungkin ada yang perlu ditambahkan mungkin Pak Nanggapi sedikit, Pak. Jadi 2 minggu yang lalu saya sama Prof Indah mengunjungi binaan kami yang di Bondowoso, itu perkembangannya luar biasa. Bulog pun membeli beras organik itu, mau Bulog Bali, Bulog Jember, yang merah sama yang putih, itu bagus Pak. Sekarang omset paling enggak
sebulan bisa 1,5 miliar itu, karena sehari itu rata-rata 1 ton putih sama merah. Terus ini Pak, yang tidak organik itu bisa ngambil kontrak. Ini kan ada bansos non tunai dalam bentuk beras. Itu dapat kontrak Pak, itu 30-40 ton per bulan. Saya ke sana itu berasnya bagus-bagus, dipakai 15 kilo per pak, ya per kemasan itu. Jadi pemasarannya lewat dinsos, kontrak sama dinsos itu banter sekali. Jadi saya pas ke sana itu dipakai tumpuk-tumpukan itu 15 kiloan. Itu bisa masuk ke situ. Jadi saya kira pemasaran pangan dalam kondisi sekarang ini sangat luar biasa. Termasuk itu loh, dari Pak Mul itu tadi. Iya. Bagus Pak, sekarang dari kaya raya. Jadi saya kalau ke sana termasuk yang bahagia karena melihat mendampingi beliau. Beliau itu dari nol sampai sekarang omsetnya itu bisa setengah miliar sebulan. Saya kira Pak Wahyu ini konsentrasi dulu ke pemasaran beras. Coba barangkali masih ada lowong-lowongan bansos beras. Itu untuk warga yang terdampak COVID itu kan dikoordinir oleh Dinsos. Itu bisa dapat kontrak. Semula kontraknya minta 50 ton, ternyata mesinnya rusak terus dikurangi sama Dinsos. Sekarang antara 30-50 ton. 30 sampai 40 ton. Enggak kuat 50 ton. Mesinnya terlalu dipaksa, akhirnya sering trouble. Jadi ini saran untuk Pak Wahyu, sekarang konsentrasi ke beras itu bagus, terus cari peluang pasar ke ini bansos non tunai dalam bentuk sembako itu. Antara beras. Luar biasa ini pasarnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Tawi, saya mohon maaf memutus Pak Bambang, memutus pembicaraan. Kalau berasnya yang unmu itu bagaimana Pak? Yang 1 hektar 10 ton itu. Yang baik, yang bagus itu yang 600 saya sudah coba. Itu cocok. Juga. Yang 400 menurut yang jual sendiri nggak bagus, cocoknya untuk nasi goreng. Iya. Yang cocok itu produksinya yang 600 konsumsi dibeli sendiri. Iya. Sementara masih belum banyak. Jadi produksi insya Allah ini internal. Karena belum meluas, masih di sawah belakang, jadi belum bisa dijual keluar. Itu informasi sementara. Untuk ketahanan pangan warga UMR. Singosari katanya sudah ditanami Pak, Banjararum Singosari itu. Saya belum tahu, ini Pak Dekan itu timnya Pak Dekan. Saya saya tidak bisa memberi info lebih banyak. Gitu. Tapi saya sudah coba berasnya. Yang cocok itu yang 600 ya. UMM 600. Yang 400 jangan. Lebih empuk. Yang direkom yang 600 ya? Yang 600, yang 400 berasnya kurang bagus. Cocok untuk nasi goreng katanya. Padang Pak. Untuk bubur nasi padang ini. Nasi padang kan ini apa perang? Iya. Ini ada satu chatting ya, satu chat. Ini. Iya, terima kasih. Telurnya Unmu itu kami ambil loh Pak Bambang. Ternyata nggak bisa nyetoki ke kami itu Unmu itu. Iya. Masih sedikit. Masih terbatas masih memang. Ini tugas berat Pak Sutawi ini. Biar sudah kebahagiaan dosen pertanian berarti. Sampai tetangga kami itu ini ditaruh di panti non muslim ya, itu nunggu telurnya datang karena telurnya itu satu, tidak amis, kental gitu loh. Iya, memang itu antioksidan temuannya Pak Malik Abdul Malik. Bagus sampai ini Bu Rayu nggak bisa nyetok ke kami ini. Saya tagih-tagih Mas Ali ya namanya. Itu sudah saya sarankan untuk packaging karena saya meneliti itu dulu penelitian Pokren Fakultas. Saya sarankan harus berani packaging dan labeling. Itu kan masih curah. Nah, padahal ada willingness to pay sebenarnya konsumennya itu. Ada lebih mahal kalau nggak salah. Kami minta peternakan Unmu ngirim itu seminggu 8 sampai 10 krat belum bisa. Ini belum bisa ngirim. Ya, kita masih bentuknya masih ya nanti kita bisa tingkatkan itu ya. Langsung ini satu pesan ke Pak Abdul Malik bisa itu. Iya, nanti kita jadikan. Kita ini bikin saya beritahu. Oke. Nah, ini satu chatting dari Medan ini. Mungkin bisa ditanggapi ya dari Pak Tamrin ini. Saya bacakan ya. Assalamualaikum.
bagaimana meningkatkan daya beli konsumen pada masa pandemi ini agar petani bergairah dan melakukan budidaya. Itu aja. Singkat mungkin perwakilan dari Medan. Mungkin ada yang ya ditanggapi bentar, mungkin ada. Ya, itu sudah dilakukan pemerintah antara lain bansos, terus apa itu untuk yang pekerja-pekerja itu kan sudah ada subsidi 600 gitu. Itu yang sudah diupayakan pemerintah ya. Yang kita nggak punya daya dan upaya untuk itu. Jadi sudah jelas itu sudah banyak dipublish di media massa kok itu. Pekerja yang terdaftar di sini ada subsidi ini, terus bansos non tunai macam-macam itu. Itu antara lain. Kalau yang kita sebagai pegawai ini kan masih dimanjakan, ada gaji ke 13, 14 dan seterusnya masih diberikan, itu antara dalam rangka itu tadi menambah daya beli masyarakat. Iya. Itu sedikit komentar saya. Saya kira yang lain bisa komentar yang lain. Iya. Terima kasih. Oke. Barangkali saya Ya, sedikit silakan. menambahkan, urban farming saya kira itu menjadi upaya meskipun tidak bisa mengangkat sedemikian rupa daya beli untuk yang terdampak ya. Tetapi kan kita bisa bertanam sayur skala kecil-kecilan di pot di rumah, tidak harus yang vertikultur yang sulit ya, di pot di lahan yang sempit itu bisa dilakukan. Saya sendiri di rumah juga sedikit membudidayakan lele diameter 1 meter itu. Jadi ketika tidak bisa belanja keluar, bisa memanen lelenya 10 ekor, semacam itu. Saya kira upaya-upaya ketahanan pangan pada skala yang mikro ya, di tingkat rumah tangga itu bisa dilakukan dengan teknik-teknik urban farming. Kita bisa belajar dan sekarang sudah banyak contoh di YouTube, di mana di sosmed gitu ya, untuk belajar tentang urban farming saya kira. Itu tambahan singkat. Oke, terima kasih ya. Karena memang waktu ya kita jadi terbatas ya. Webinar seri ini mungkin bisa kita akhiri sampai saat ini, sampai hari jam ini ya, karena memang tapi insya Allah nanti akan kita munculkan lagi seri-seri berikutnya ya, seminggu atau 2 minggu ke depan lagi ya. Ada beberapa hal yang menarik yang tadi saya oleh dari webinar seri 1 ini ya, yang tadi ada bagaimana mempertemukan produsen dan konsumen, pasarnya yang harus jelas, bagaimana mengintegrasikan penjual dan pembeli, mungkin marketplace-nya memang harus ada. Satu lagi bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Saya rasa itu menjadi topik-topik penting di dalam seminar agribisnis, magister agribisnis. Mudah-mudahan ini kita ke depan kita akan bisa melakukan hal yang sama ya, hal yang sama berkaitan dengan ini. Saya rasa itu simpulan itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Sutawi maupun Bu Rayu Relawati yang pada kesempatan ini bisa mempresentasikan pengalaman empiriknya yang terkait dengan agribisnis ya, baik dari produsen maupun pada konsumennya, yang tentunya ini menjadi bekal kita untuk bagaimana melihat fenomena secara jernih ya. Banyak problem sosial ekonomi yang ada di dalam sekeliling kita ya. Tentunya juga pada partisipan ya, baik mahasiswa, alumni maupun umum ya, bisa hadir dalam forum ini. Kita masih ada banyak waktu ya kita untuk melakukan itu. Akhirnya saya ucapkan juga terima kasih pada semua pihak ya, sehingga terselenggara webinar agribisnis seri 1 ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.